misalkan yang sudah kepoin Instagram EcoCamp dan juga Instagram Kak Amel, ini kita udah share juga nih di media sosial, baik itu di WhatsApp grup kita, grup Sehat Bahagia, dan juga di grup community, serta media sosial Instagramnya EcoCamp. Nah, ini dia, Kak Amelia Devina sudah bersama kita. Halo, boleh lambaikan tangan kakak yang memakai baju kuning cantik. Nah, Kak Amel ini merupakan seorang praktisi holistik quantum hipnosis dan juga founder dari Love Ground. Nah, Kak Amel ini merupakan seorang yang keren banget nih dengan pengalaman lebih dari 12 tahun berbagi kebahagiaan melalui sesi pribadi, terus juga ada kelas, ada workshop juga, dan juga berbagai pelatihan yang sudah Kak Amel jalani gitu. Yang hari-hari mungkin sudah Kak Amel pimpin ya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya nih, biar nanti saya nggak salah ya Bapak Ibu. Nah, saya mau ngundang langsung Kak Amel untuk memperkenalkan diri. Gitu, karena tak kenal maka harus bertanya. Silakan Kak Amel. Halo, terima kasih untuk perkenalannya, Rere. Aku senang sekali karena bisa sharing di EcoCamp sini bersama dengan teman-teman semua di sini. Ada suster, ada oma-oma juga, ada ibu bapak yang lainnya. Jadi terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di sini, mau mendengarkan sharing ini. Jadi tadi perkenalannya sudah sudah dijelaskan sama Rere banget. Jadi aku sudah jadi praktisi ini belasan tahun memang, dan selama belasan tahun ini juga tentunya jadinya banyak ketemu dengan berbagai macam orang ya. Dan memang spesialisasi aku adalah hipnoterapi, quantum healing hipnoterapi, dan juga praktisi mindfulness hidup berkesadaran. Nah, hidup berkesadaran ini akan kita praktek juga nih malam hari ini, dan juga nanti ada info-info menarik ya mengenai acara-acara lainnya juga yang akan kita buat bareng di EcoCamp Bandung. Nah, jadi nanti mungkin Rene akan jelaskan. Jadi itu mungkin mengenai aku, dan juga nanti ibu bapak semuanya kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mau komentar mengenai apa yang aku lakukan, silakan banget di sepanjang sharingnya, nanti kita boleh tanya jawab, boleh ngobrol gitu. Oke, ya ya. Nanti Bapak Ibu jangan sungkan, Oma juga jangan sungkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa open mic-nya, itu mikrofonnya bisa dibuka atau juga bisa di kolom komentar. Nah, nanti juga bakal ada sesi berhadiah. Sesi berhadiah ini bagi Bapak Ibu, Oma Opa yang berani, terus juga aktif gitu. Nanti bakal kita cari gitu. Nah, biar kita bisa langsung ke inti pembicaraan kita dan sharing kita belajar bersama di sini, saya mau menyarankan langsung nih ke Kak Amel untuk berbagi bersama kepada teman-teman sahabat dari Sehat Bahagia. Silakan Kak Amel. Oke, terima kasih sekali lagi Rere. Aku senang banget sih ya karena selama ini Rere yang mendampingi aku. Jadi ternyata hari ini sama Rere aku sangat senang sekali, kayak gila ditemenin gitu. Senang sekali. Jadi terima kasih banyak. Jadi ini sekarang aku akan izin untuk share screen ya, karena aku sudah buat PPT-nya untuk Bapak Ibu semua di sini. Nanti juga Rere sudah aku berikan ya PPT-nya. Silakan nanti kalau ada yang mau punya PPT-nya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk kesempatannya berbagi di komunitas EcoCamp Sehat Bahagia, dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Tapi dikirim ke Oke, nah jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang memang sangat menarik ya, yaitu meditation with plants. Dan tadi juga saudara sudah jelaskan ya mengenai profil aku, dan memang eh, ibu bapak kalau tertarik mengenai dunia hipnoterapi, past life, mindfulness, nanti bisa kepoin ya, bisa kepoin dan bisa tanya-tanya juga. Nah, Bapak Ibu, buat di sini, Oma-oma mungkin masih nggak tahu ya masih pakai sosial media atau enggak, tapi buat ibu bapak yang memakai sosial media, boleh, akan sangat senang sekali kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan manfaat dari sharing hari ini. Ada hal-hal yang menarik dari PPT-nya, mau di screenshot, mau di foto Zoom-nya, silakan. Nanti juga bisa tag di Instagramnya EcoCamp, Instagramnya aku juga, biar nanti teman-teman lain juga penasaran nih dan bisa ikutan juga kegiatan atau webinar dari EcoCamp selanjutnya. Karena kan rutin banget ya diadakannya ya setiap minggu. Jadi biar orang lain tuh kepoin juga, apaan sih nih, bikin apa sih gitu. Nah, jadi
bisa di-share dan juga tentu aku akan sangat senang banget kalau Bapak Ibu semua bisa support aku dengan scan barcode-nya. Ini akan nyampe ke Instagram aku, Amelia Devina 777, dan bisa di-follow juga, biar nanti kita semakin terkoneksi, dan Bapak Ibu juga bisa tahu nih kalau kita bikin acara lagi selanjutnya. Ya, aku akan sangat-sangat menghargai. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari ini apa aja sih yang akan kita diskusikan? Ada beberapa poin ya, sesuai yang sudah ada di flyernya sebenarnya. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana alam semesta berkomunikasi dengan kita manusia. Yang kedua, bagaimana nature therapy, grounding, dan eco living itu bisa membantu kita meredakan stres. Kemudian yang berikutnya, tips latihan grounding dan mindfulness, di mana kita akan praktek bersama, dan kita akan tutup nanti dengan meditation with plants. Jadi di sini ada beberapa hal yang aku mau sampaikan dulu nih kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apabila di sepanjang webinar ini Bapak Ibu mau bertanya, boleh, tapi di kolom chat dulu aja ya bertanyanya. Nanti Q&A-nya yang mau open mic bisa di bagian akhir, jadi supaya kita selesaikan dulu. Tapi apabila Bapak Ibu ada yang menulis di kolom chat, aku akan baca dan aku akan jawab juga pertanyaannya sepanjang sesi ini berlangsung. Kemudian yang kedua adalah apabila Bapak Ibu mau cerita sesuatu yang sifatnya tuh rahasia, yang nggak mau orang tahu, di Zoom itu ada fasilitas yang namanya direct message, kayak japri gitu loh. Jadi Bapak Ibu bisa japri aku, nama aku Amelia ya, dan nanti bisa curhat di sana nggak apa-apa, supaya yang lain nggak tahu nih apa sih yang lagi dibicarain gitu kan. Nah itu boleh banget seandainya ada hal-hal yang memang pribadi sifatnya. Yang ketiga adalah di sini aku juga mengharapkan kita interaktif, jadi Bapak Ibu kapanpun dibutuhkan, Bapak Ibu boleh ketik di chat, interaksi sama aku, dan jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan. Jadi kita tuh sifatnya, aku biasanya kalau sharing sifatnya tuh maunya ngobrol gitu ya, jadi akan banyak tanya jawab. Dan yang terakhir, karena kita akan meditation with plants, Bapak Ibu di sini, tentunya karena komunitas EcoCamp dan Sehat Bahagia, aku mengasumsikan Bapak Ibu banyak tanaman ya di rumah ya. Jadi kalau demikian, sebelum nanti kita di akhir, dari sekarang dulu, Bapak Ibu boleh pilih salah satu tanaman yang ada di rumahnya, boleh didekatkan ke mejanya, karena itu akan dipakai nanti untuk sesi kita yang paling akhir, yaitu meditasi dengan tanaman. Oke, sudah, Rere sudah siap. Yang lainnya boleh ya, mau besar, mau kecil, mau imut, boleh. Jadi kalau misalnya butuh, sekarang ini boleh keluar dulu sebentar, ngambil dulu tanamannya, nanti boleh katakan siap. Habis itu kita akan benar-benar mulai. Jadi silakan nih kalau Bapak Ibu ada yang mau keluar dulu ke taman dulu atau ke balkon dulu misalnya ngambil tanaman, silakan dipilih salah satu dari sekian banyak yang Bapak Ibu cinta tanamannya, dan nanti kita bisa, habis itu kita akan sama-sama mulai. Oke, gimana nih? Kalau sudah siap tanamannya, boleh katakan siap di kolom chat. Jadi nanti aku tahu ya kalau sudah siap. Kalau misalnya belum, boleh diambil dulu. Nanti kita, oh sudah pada siap. Sepertinya sudah diinformasikan ya kalau sudah suruh siapin tanaman. Atau mungkin sudah. Oh, tanamannya di pot besar, nggak bisa angkat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kebanyakan sudah siap ya. Terima kasih banyak, keren sekali. Keren sekali, terima kasih, terima kasih. Oke, kalau sudah pada siap, berarti kita siap mulai juga ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak, sudah sangat antusias dan interaktif. Nah, Bapak Ibu kalau ngelihat ini, gambar ini tuh gambar laut, pantai, rasanya gimana? Coba tulis di kolom komentar. Feelingnya gimana? Rasanya gimana ya ngelihat pantai ini? Misalnya pengen nyebur Mel atau damai, bebas ya. Boleh ketik di kolom komentar apapun yang dirasakan melihat gambar ini. Tenang, wow. Tanaman saya di pot besar udah kuat angkat, baik, teduh, bahagia, cantik, basah. Menarik juga nih, benar basah. Apalagi? Coba nih, damai, indah, asik, healing, pulang, keren, Masya Allah. Oke, nah jadi banyak ya perasaan-perasaan yang muncul nih ketika melihat gambar pantai ini. Pengen ke sana, tenang, damai. Oke, masih ada lagi nih. Kalau misalnya kita melihat gambar
Wow, ada padang rumput, langit yang luas, ada pohon, ada matahari di situ, ada bunga-bunga kecil. Gimana nih rasanya melihat gambar ini? Adem, kata suster. Bebas, indah, slow living. Apalagi nih, sejuk. Amazing, country living indah sejuk luar biasa ciptaannya damai banget. Wow, pengen tinggal di sana banyak ya komentar-komentar positif. Masih ada lagi nih. Oke, satu lagi ya. Nah, kalau melihat gambar ini, gimana rasanya, Bapak Ibu semuanya? Plong, sejuk, indah, segar, adem, penyejuk ruangan. Oke, segar, suka, cantik. Oke, cantik, pemberi oksigen dalam rumah. Yes, hijau, adem. Oke, Bapak Ibu, ye, terima kasih, Pres. Yes, terima kasih ya sudah ikut berkomentar. Jadi Bapak Ibu menurunkan level stres betul banget. Jadi barusan ini kita melihat berbagai gambar alam. Menariknya Bapak Ibu, aku ingin kita memperhatikan sesuatu yang menarik di sini. Menariknya adalah bahwa ternyata kita tidak harus selalu ke pantai untuk bisa merasakan indahnya pantai. Kita tidak harus selalu ke hutan untuk bisa merasakan kedamaian. Kita tidak harus selalu mendekatkan, nggak harus selalu ada tanaman persis di sebelah kita atau dibawa-bawa di tenteng-tenteng kemanapun kita pergi untuk bisa merasakan indah, cantik, dan fresh. Nah itu sebenarnya yang mau kita sharing hari ini, bagaimana sebenarnya alam mendukung kita dan juga kita bisa memanfaatkan kehadiran alam itu untuk memantik kualitas positif yang sebenarnya sudah ada di batin kita, yaitu rasa damai, rasa tenang, rasa indah, rasa cantik, kesegaran. Kira-kira Bapak Ibu tertarik untuk tahu lebih banyak mengenai hal ini? Kalau misalnya oke, aku matiin dulu suaranya nih. Bisa tolong dibantu. Oke, thank you, thank you. Nah, Bapak Ibu kalau merasa tertarik untuk cari tahu lebih dalam dan semangat untuk, aku suka nih, aku juga suka hal-hal kayak gini, aku mau praktek bareng. Bapak Ibu bisa tulis mau di kolom komentar supaya kita semakin semangat untuk praktek nanti habis ini. Mau, oke, mau, oke. Mau pakai banget, guys. Mau. Oke, terima kasih banyak. Nah, jadi aku yakin sekali ya, Bapak Ibu di sini memang adalah seorang pecinta lingkungan hidup ya. Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini pecinta lingkungan hidup. Bapak Ibu sangat percaya dengan kekuatan alam dan mungkin aku bisa bilang sangat dekat dengan alam. Tapi yang kemarin ini aku share juga di video adalah bahwa sebenarnya kadang-kadang kita mungkin seringkali sangat sibuk ya untuk bisa ke alam atau mungkin kita nggak ya antara kita nggak punya waktu atau mungkin kadang-kadang kita jadinya saking stresnya akan berbagai macam hal yang perlu dilakukan dalam hidup jadinya kita lupa misalnya gitu. Jadi malam hari ini sebenarnya adalah suatu pengingat, ada beberapa teknik atau metode yang kita bisa gunakan untuk mengingatkan kembali dan sebenarnya bukan sekedar punya tanaman, tapi bagaimana lewat berdekatan dengan alam dan mendekatkan diri kita kepada alam atau tanaman, kita bisa membangkitkan kualitas positif yang sudah ada dalam diri kita. Menarik ya kan? Nah, jadi ya karena sudah mau pakai banget, kita teruskan ya kalau gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, aku mau mulai dengan bercerita mengenai bagaimana kita berkomunikasi dengan alam semesta. Nah, tadi kan aku merasa bagus sekali ya doa yang dibawakan oleh Oma tadi. Dan aku merasa bahwa doa itu adalah salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan alam semesta. Itulah mengapa dalam setiap agama selalu ada doa namanya. Betul ya kan? Ada doa, ada waktu hening. Semua agama ada seperti itu. Nah, sebenarnya menariknya kalau kita coba perhatikan, coba deh Bapak Ibu perhatikan, gimana ya selama ini cara kita berkomunikasi dengan alam dan alam berkomunikasi dengan kita. Kira-kira dengan cara apa aja? Coba deh kita pikir-pikir, kita renungkan, kita rasa-rasa dengan cara seperti apa? Apakah misalnya dengan cara melihat pertanda misalnya, melihat pertanda. Apakah mungkin lewat suara orang lain misalnya? Kira-kira Bapak Ibu kebayang gak nih? Kira-kira dengan cara apa ya?
alam berkomunikasi dengan kita. Nah, sambil Bapak Ibu merenungkan, aku mau bilang bahwa sebenarnya ketika kita diciptakan dan kita lahir di bumi ini, aku adalah orang yang sangat percaya bahwa kita ini lahir dengan suatu hak, ya, suatu hak. Hak kita adalah untuk kita terkoneksi dengan pencipta kita. Itu hak kita sebenarnya. Bahwa kita nggak mungkin ditinggalkan sendirian. Jebret lahir terus kayak, kita sendirian, kasihan banget gitu ya. Tapi kita punya hak. Hak kita adalah terkoneksi dengan pencipta kita. Oleh karenanya, kita perlu memanfaatkan hak ini, yaitu bagaimana memanfaatkan koneksi dengan alam semesta. Biasanya Bapak Ibu, mungkin tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan alam semesta itu persis sama dengan kita berkomunikasi dengan teman-teman kita sebenarnya. Nggak jauh beda. Kenapa? Karena alam semesta bicara sama kita lewat hal yang kita pahami. Karena kalau nggak nyampe otak kita gitu. Jadi kadang-kadang pernah nggak Bapak Ibu lagi scrolling di YouTube atau mungkin di Instagram, kemudian ketemu postingan yang, ih kok aku relate banget ya, kok aku merasa butuh ini gitu. Atau mungkin Bapak Ibu yang suka membaca, lagi buka-buka buku, atau mungkin pernah misalnya Bapak Ibu yang suka baca Alkitab misalnya ya, random gitu ya, random tuh artinya kita asal buka ya, tiba-tiba pas buka, ayatnya kok sesuai ya sama yang aku rasakan, aku butuh nih ayat ini gitu. Atau mungkin pas lagi apa ya namanya baca buku renungan harian atau saat teduh gitu kan, kok sama ya sama yang aku lagi rasain. Jangan-jangan nih dari mana datangnya? Itu adalah kuasa alam semesta gitu. Jadi bagaimana sebenarnya alam semesta bicara sama kita tuh lewat suara-suara juga. Entah itu suara yang kita dengar lewat orang lain, kata-kata pendeta kita kah, atau kata-kata guru kita kah, bisa juga lewat buku yang kita baca, lewat kalimat yang muncul, atau lagu yang kita dengar, atau apapun yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang lewat teman kita. Tapi menariknya, Bapak Ibu pernah nggak, misalnya nih Rere sama aku sama Rere deh. Kalau Rere sama aku nggak tahu rasanya gimana dia. Kalau aku sama Rere nih, misalnya nih, aku merasa aku udah kasih tau, udah WhatsApp Rere, dadat gitu. Kayak udah berapa lama belum dibalas nih misalnya, belum ada tanggapan. Yang kena aku lakukan adalah WhatsApp lagi, betul kan? WhatsApp lagi, follow up lagi. Begitu juga sebenarnya alam semesta kepada kita. Kalau Amelianya bandel, udah dibilangin nggak kerjain-kerjain juga. Biasanya alam itu akan negur kita dengan berbagai cara. Pernah nggak sih merasa seperti itu? Udah gitu, kalau Amel yang masih tetap bandel, tetap masih bandel. Coba deh, kalau punya temen kayak gitu, yang udah dibilangin berulang kali, nggak mau dengar, padahal demi kebaikan dia, kira-kira kita bakal gimana? Mungkin kalau manusia jawabannya marah ya, tapi idealnya sebagai teman yang baik, kita akan gimana nih? Kalau misalnya udah segala cara, tetap nggak bisa. Mungkin ya, kalau aku kenal sama Rere, kenal sama Oma Christine misalnya, aku akan, Oma bilangin Rere dong, jangan gitu, tau gak sih dia tuh kayak gitu loh, aku kan sedih, misalnya ya, aku bisa juga lewat orang lain ngasih tau Rere, bener ya, jadi karena alam itu ngasih tau kita lewat bantuan orang lain juga, bisa. Atau kadang-kadang, kalau misalnya kita udah nggak bisa lagi bilangin dia, kayak udah diapa-apain nggak bisa, kira-kira kita akan gimana sama teman kita? Kemungkinan kita akan kirimin paket misalnya untuk dia tahu, dia sadar, atau mungkin kadang-kadang kita perlu menegur dia, ya kan? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ketika alam menegur kita seringkali tidak menyenangkan ya, nggak nyaman, tapi ketahuilah itu juga sebenarnya cara alam untuk menyayangi kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa kalau kita sampai ditegur alam atau bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pesan-pesan itu? Caranya adalah dengan kita punya perhatian sama alam sekitar kita. Jadi nih, kalau misalnya aku tidak perhatian, orang ngechat aku, ya aku cuekin. Kadang-kadang aku pernah loh punya beberapa kenalan atau mungkin klien yang ternyata WhatsApp-nya itu punya mungkin ratusan gitu ya, yang belum dia baca. Email ribuan yang belum dia baca. Wow, gitu aku nggak kebayang tuh. Aku kebetulan bukan tipe yang seperti itu. Jadi tab itu aku nggak banyak, aku biasa tutup semuanya gitu ya, karena buat aku itu tuh kayak bikin tab di kepala gitu kalau buat aku. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa lebih jernih pikirannya dan kita bisa lebih punya perhatian, tentunya jadinya kita akan semakin peka terhadap apa yang alam mau sampaikan kepada kita. Karena bagaimana alam bicara sama kita mirip sebenarnya dengan teman kita bicara sama kita.
Tapi kita baru bisa dengar kalau kita penuh dengan perhatian. Ya, jadi sebenarnya hari ini kita mau belajar untuk lebih penuh perhatian. Intinya seperti itu. Aku lihat chat dulu, ada yang komentar apa? Betul, betul ini dengan tanda-tanda. Bu, slide-nya memang nggak gerak ya. Betul, slide-nya tidak bergerak, tidak ada animasi slide-nya, betul. Jadi langsung jebret-jebret gitu. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, komentar aku lanjut. Nah, jadi sebenarnya karena kita bicara juga mengenai punya penuh dengan perhatian Bapak Ibu, aku juga bisa memahami. Kadang-kadang kita sulit untuk bisa hidup dengan penuh perhatian. Kita sulit untuk bisa melihat sekitar kita karena kita begitu fokus kepada hal-hal yang di depan kita, yang kayak benar-benar tuh kesibukan-kesibukan kita. Oleh karena itu, di sini aku mau berbagi juga. Oke, ini ada yang bilang suaranya apa bisa dikerasin? Eh, apakah memang suaranya sangat kecil? Kayaknya kayaknya mungkin zoomnya mungkin bisa di ini deh. Kalau Bapak Ibu coba nih ya, kalau Bapak Ibu bisa di audionya, audio itu ada namanya test speaker and microphone. Kemudian Bapak Ibu bisa tingkat, bukan benar bukan, sorry sorry. Di audio setting, sorry audio setting, Bapak Ibu bisa speaker itu tuh output volumenya bisa dinaikin sebenarnya. Output volumenya Zoom bisa dinaikin. Nah, jadi oke, terima kasih ya yang lainnya, terima kasih. Nah, aku lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, Ya, jadi oke, terima kasih Pak. Nah, jadi Bapak Ibu aku lanjut dulu. Oke. Nah, jadi oleh karenanya, tadi nih ya kita sudah bahas mengenai berkomunikasi dengan alam, karena kita begitu sibuk dengan sehari-hari kita, jadi aku mau share juga di sini beberapa tips yang bisa membantu kita untuk meredakan stres, supaya kita ada self-care-nya, supaya kita ingat untuk kita tuh bisa kembali ke diri sendiri, walaupun kita sibuk. Oma-oma merasa sibuk gak sehari-hari? Atau mungkin enggak sih saya santai gitu. Tapi mungkin juga aku rasa di zaman now ini ya, seringkali zaman sekarang ini kita juga sering merasa kewalahan dengan informasi, dengan ya suara-suara bising. Jadi ini beberapa tips yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk bisa meredakan stres juga. Karena kalau kita bisa membantu diri sendiri meredakan stres, itu akan membantu kita juga untuk bisa lebih punya perhatian dan bisa mendengar suara alam kepada kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa hening ini bisa meditasi, hening lah, ada waktu me time dengan diri sendiri tanpa gangguan apapun. Setiap hari sediakan waktu 3-5 menit, cukup kalau misalnya itu cukup, kalau Bapak Ibu terbiasa mungkin bisa lebih juga. Kemudian Bapak Ibu bisa apa lagi? Tentunya bisa sekali-kali kita matikan handphone ya. Kalau lagi perlu fokus bisa matikan handphone. Kalau sebelum tidur misalnya bisa matikan handphone, matikan wifi misalnya, matikan mobile data misalnya. Jadi orang suka bilang tuh zaman sekarang istilahnya digital detox katanya ya. Digital detox. Kemudian gimana lagi cara untuk meredakan stres? Eh, Menurut aku sebenarnya makanan itu sangat penting ya. Karena apa yang kita makan itu membentuk kita juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang memungkinkan, perbanyaklah konsumsi sesuatu yang memang kita tahu baik untuk tubuh kita. Karena kalau misalnya makanan kita penuh dengan gorengan atau mungkin dengan gula, itu akan meningkatkan juga sebenarnya stres kita. Karena itu bukan hal yang baik buat tubuh kita jadinya bisa meradang ya. Dan bisa orang bilang tuh inflamasi Bapak Ibu. Jadi untuk meredakan inflamasi tubuh kita, perhatikan juga asupannya dan kalau memang dibutuhkan bisa konsumsi juga entah itu herbal, vitamin, suplemen dan sebagainya. Kemudian tentunya tidur yang cukup ya Bapak Ibu ya, karena tidur itu adalah resep alami dari Tuhan untuk kita. Kemudian tentunya bisa berdoa, menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan teman-teman, orang-orang yang kita sayangi. Kemudian adalah learn to say no, artinya belajarlah untuk berkata tidak. Ini orang Indonesia agak sulit ya, Bapak Ibu merasa sulit nggak nih untuk say no? Kayak sungkanan, nggak enakan gitu ya, orang Indonesia kan seringkali seperti itu. Jadi belajarlah untuk berkata tidak kalau memang tubuhnya sudah bilang tidak, kalau hatinya bilang tidak gitu. Jadi karena kalau misalnya kita tetap bilang iya, walaupun hatinya bilang tidak, artinya kita lagi mengingkari diri sendiri, ya kan? Dan itu tidak sehat untuk tubuh kita juga.
Kemudian yang berikutnya memelihara hubungan yang sehat dengan orang-orang terdekat, mau itu pasangan, mau itu anak, ayah, ibu, ataupun teman misalnya. Peliharalah hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat. Kemudian karena ini kan holistik ya Bapak Ibu ya. Tentunya olahraga juga penting ya, olah tubuh itu penting karena olah tubuh sebenarnya sama dengan olah pikiran. Jadi sempatkan sebisa mungkin kalau Bapak Ibu ada waktunya, diupayakan banget. Satu hari 30 menit bergerak, satu minggu paling nggak 4 kali ya bergerak. Itu akan sangat-sangat membantu meredakan stres. Karena stres itu ngumpulin di kepala Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa alirkan ke bawah, ini juga akan kita belajar ya grounding. Kalau kita alirkan ke bawah, itu kalau kita bergerak kita tuh alirkan ke bawah. Jadi stres yang numpuk di kepala bisa dialirkan ke bawah. Itu akan sangat-sangat membantu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menghabiskan waktu dengan binatang peliharaan, ya kan? Dan pets itu kayak apapun yang Bapak Ibu suka, entah itu kucing, anjing, ataupun apapun lah ya yang Bapak Ibu suka itu akan sangat membantu juga sih meredakan stres. Kemudian tentunya melakukan aktivitas di alam bebas, entah itu Bapak Ibu berkebun, bercocok tanam, Bapak Ibu sering-sering ke apa hiking misalnya, apapun itu juga bagus banget. Atau ya Bapak Ibu seperti yang akan kita lakukan hari ini ya, meditasi dengan tanaman atau membangkitkan kualitas diri sendiri yang sudah ada di tanaman. Dan yang terakhir di sini aku bikin adalah now or later. Maksudnya apa, Mel? Maksudnya adalah coba nih cek sehari-hari, apakah pekerjaan ini bisa saya lakukan sekarang atau bisa saya tunda? Artinya gini, kalau memang dia penting untuk lakukan sekarang, tidak ditunda. Tapi nggak semua hal itu kadang-kadang harus kita selesaikan saat ini juga. Jadi takar ya, takar diri sendiri. Kapan waktunya untuk ngegas, kapan waktunya untuk jeda sebentar, kapan waktunya untuk berhenti, Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita terlalu ngegas, nanti kita nggak cukup nafas untuk kita maraton. Jadi kalau mau kuat maraton kita perlu melakukan jeda sesaat beberapa kali ya dalam berlari itu. Ya kan biasanya kalau orang Iya, lari itu ada lari kencang terus sebentar agak pelan. Bentar ya Pak ya. Lari lagi agak ya. pelan. Karena kalau enggak habis nafas kita kalau ngegas terus. Jadi sama juga dengan cara kita hidup Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak sudah ngebantu saya jawab. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu saya lanjut lagi. Mengapa tanaman? Mengapa hari ini Bapak Ibu kita mau diskusi mengenai tanaman? Tentunya karena Bapak Ibu pecinta tanaman semua di sini ya. Tapi Bapak Ibu juga tentunya pengen tahu ya, kenapa sebenarnya tanaman? Jadi ini ada yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar sebelumnya dari sharing-sharing sebelumnya, atau mungkin dari pengalaman pribadi, karena kan di Eco Camp ini setiap minggu ya kayaknya ya sehat bahagia selalu ada webinar yang bagus-bagus tentang tanaman hidup yang penuh kesadaran dengan eco-friendly gitu ya. Jadi aku rasa banyak informasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan, tapi semoga ya apa yang aku sharing hari ini bisa menambah juga atau mengingatkan. Jadi mengapa tanaman Bapak Ibu? Kenapa kita mau pakai tanaman sebenarnya? Nah, ini adalah satu penelitian menarik ya dari namanya Stalmatakis dan Mitchell. Kata-katanya seperti ini. Katanya berada di alam atau bahkan katanya nih ya, melihat gambar alam. Makanya tadi di awal ada gambar alam, ya kan? Berada di alam atau melihat gambar alam itu bisa membantu menurunkan kemarahan, ketakutan, dan stres Bapak Ibu. Dan meningkatkan perasaan menyenangkan. Exposure to nature, artinya kalau kita melihat alam, itu bukan hanya membuat kita merasa lebih enak secara emosional, tapi juga akan berkontribusi kepada kesejahteraan mental kita, menurunkan tekanan darah, ketegangan otot, dan juga produksi dari hormon stres. Ya, nah jadi Bapak Ibu, ini bahkan katanya bisa meningkatkan usia ya, lebih panjang umur. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertarik, ini bisa ganti wallpaper di HP-nya dengan gambar alam, atau screensaver di laptopnya, sering-sering lihat yang hijau-hijau, itu pun sudah sangat membantu. Itu yang aku maksud dengan webinar malam hari ini sebenarnya, mendekatkan alam ke kita. Karena seperti yang aku bilang ya, kita mungkin belum tentu bisa selalu dekat alam gitu. Apalagi aku tinggal di Jakarta, kemudian lingkungan aku tuh ruko ya. Nggak selalu gampang nih untuk kita bisa dekat sama alam. Mungkin Bapak Ibu
ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit gitu. Tapi sebenarnya dengan kita melihat gambar alam aja itu sudah sangat membantu. Oleh karenanya, lakukan untuk kita berdekatan dengan alam dengan cara mendekatkan alamnya kepada kita. Oke, mendekatkan alamnya kepada kita. Kemudian, Bapak Ibu, di sini juga ada research lagi ya, penelitian dari University of Minnesota di Amerika yang ini katanya ada research yang dilakukan di rumah sakit, di perkantoran dan di sekolah yang bilang bahwa ada satu tanaman aja di satu ruangan itu bisa punya dampak yang besar sekali untuk stres kita dan kecemasan kita. Wow, keren banget ya Bapak Ibu. Satu aja tanaman loh. Walaupun tanamannya kecil kayak punya si Rere tadi, itu juga sudah sangat membantu. Jadi Bapak Ibu bisa kalau Bapak Ibu sudah, aku yakin sih ini ya Bapak Ibu eh, di sini semuanya ada ya. Nah itu kita bisa sering-sering bersyukur jadinya berterima kasih bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang peka, orang-orang yang sadar dan tentunya berterima kasih kepada anugerah Tuhan ya yaitu tanamannya itu sendiri yang sudah hadir untuk menemani kita. Karena aku rasa seperti ya alam semesta, komunitas alam semesta eh, tanaman itu adalah hak lahir kita juga sebenarnya ya, bahwa kita datang ke dunia ini nggak sendirian, ada tanaman yang menemani kita. Itu anugerah ya menurut aku, anugerah sekali. Eh, Oke, apa komentarnya di chat? Oh iya, betul. Mau bertanya atau komentar, silakan banget ya. Aku dengan senang hati nih, Bapak Ibu boleh komentar atau bertanya. Nah, jadi Bapak Ibu bercocok tanam bisa meningkatkan suasana hati, mengurangi perasaan stres atau marah, eh, mem- membantu meluangkan waktu. Maksudnya apa membantu meluangkan waktu? Kalau kita nggak ada tanaman, mungkin kita nggak pernah ada waktu untuk diam sebentar ngeliatin tanamannya gitu. Ya kan, kayak ada waktu sebentar aja gitu. Biasanya kalau pagi-pagi itu aku kalau nyiram tanaman, aku tuh kesempatan banget untuk ngobrol ya, kayak ngobrol sama tanamannya. Itu tuh membantu diriku juga sih sebenarnya untuk stress release ya. Kayak hai guys gitu, hai guys, mandi dulu ya gitu kan. Jadi kayak aku juga bisa jadi anak-anak lagi kan, kayak keluar sisi lain gitu yang mungkin nggak keluar di sehari-hari sama teman atau sama bos atau sama klien gitu kayak hai guys mandi dulu ya guys kita ya gimana nih rasanya ayo halo gitu kan seru ya Bapak Ibu ya yaitu bisa membantu kita meluangkan waktu dan juga merasa lebih rileks meningkatkan kesehatan fisik. Ini kenapa bisa meningkatkan kesehatan fisik? Tahu nggak Bapak Ibu? Di tahun lalu aku kan juga ada komunitas di mana aku join yaitu dengan ya ini ya namanya tuh keluarga compassion guru meditasiku namanya Guru Ji Gede Prama dari Bali jadi tahun lalu kita ada trip ke Jepang Bapak Ibu dan kita memang sengaja waktu itu kita ke pulau di mana ada penghuninya katanya begitu menurut riset adalah orang-orang lansia bahagia itu pulau tahu nggak Bapak Ibu pulau apa? Kalau ada yang tahu boleh tulis di chat nih. Tahu nggak pulau apa namanya di Jepang yang banyak lansia bahagianya? Tahu Bapak Ibu? Coba aku lihat ada yang tulis di chat nih. Bentar. Okinawa betul. Betul sekali ibu-ibu yang sudah jawab. Pulau Okinawa. Di sana kita tanya jawab nih sama salah satu lansia di sana yang mengelola satu restoran. Kita tanya, kenapa di Okinawa ini orang-orangnya pada sehat-sehat sampai tua? Ini boleh dibantu untuk mute suara. Oke. Jadi ibu, bapak ibu, jadi ditanya nih kita, kenapa ya kok bisa ya sampai tua sehat bahagia gitu, didaulat sebagai pulau yang banyak lansia bahagianya. Kenapa katanya? Karena kita bercocok tanam katanya. Karena kita bercocok tanam katanya gitu. Jadi kita sehat fisiknya. Menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi di Jepang itu, walaupun di Jepang ada satu pulau yang pulau kan, jadi kan dia pantai ya, banyak pantainya. Tapi mereka bilang mereka itu sehat karena bercocok tanam, badannya jadinya sehat. Itu menarik sekali sih kalau menurut aku. Dan selain itu mereka juga membalance, menyeimbangkan antara bekerja dan nggak kerja katanya. Jadi kalau seminggu itu nggak semuanya kerja, mereka ada waktunya kerja, ada waktunya tuh mereka relax gitu. Menarik sih. Kemudian tanaman tuh bisa meningkatkan kepercayaan dan nilai diri loh. Maksudnya apa? Bapak Ibu pernah nggak
tahu kalau orang-orang yang depresi, orang-orang yang penuh dengan gangguan mental itu tuh diajak untuk memelihara binatang atau tanaman. Pernah tahu nggak ada resep kayak gitu? Aku pun pernah meresepkan klienku seperti itu. Pelihara sesuatu, mau itu binatang ataupun tanaman. Kenapa? Karena memelihara tanaman atau binatang itu bisa membantu kita menemukan sense of responsibility lagi, menemukan alasan untuk bangun tidur tiap harinya, Bapak Ibu. Jadi kita percaya bahwa kita itu ada gunanya, ada manfaatnya, bisa membesarkan sesuatu, ada rasa tanggung jawabnya. Itu tuh bisa meningkatkan kepercayaan dan nilai diri. Jadi penting banget ya menurut aku ya, efek samping dari memelihara tanaman ini. Kemudian membantu menjadi lebih aktif, tentunya lebih banyak bergerak, membantu bertemu dengan dan mengenal orang baru seperti di sini, ya kan? Seperti di sini kita banyak bertemu dan mengenal orang baru karena ada komunitasnya. Menghubungkanmu dengan komunitas lokal di tiap daerah, mungkin di sini ada dari berbagai tempat, mungkin di Indonesia, mengurangi kesepian. Ini aku rasa benar banget ya, Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu mungkin yang usianya lebih sepuh, oma-oma. Aku ngerasa benar gak sih? Aku ngerasa tuh kalau misalnya punya teman tuh bisa mengurangi kesepian, karena kita bisa ada temennya, bisa ajak ngobrol mereka gitu. Aku merasa itu sangat-sangat powerful ya, sangat luar biasa sekali. Kemudian tentunya dengan punya tanaman dekat kita, kita bisa lebih terhubung dengan alam. Dan ini yang aku suka juga ya, bagian paling akhir, seperti mendapatkan dukungan dari teman. Jadi karena ada teman tuh kayak ada dukungan gitu loh, kayak ada dukungan dari teman. Bapak Ibu yang rumahnya dekat sama pohon, kan bisa ya pegang pohon, peluk pohon, itu tuh kayak ada dukungan dari teman. Beberapa klienku Bapak Ibu, aku juga ajak mereka meditasi, rasakan kita tuh duduk di bawah pohon, bersandar di pohon. Itu tuh luar biasa banget efeknya Bapak Ibu. Jangankan kita beneran ke pohonnya, kita membayangkan aja duduk di bawah pohon, bersandar sama pohonnya, duduk di atas tanah itu tuh banyak orang merasakan manfaatnya. Merasa mereka tuh ditopang, bisa bersandar, bersandar, tempat bersandar. Apalagi kalau kita praktek beneran, ya kan? Kayaknya kalau praktek beneran nanti bisa di Bandung ya, ya nggak, Re? Jadi kita udah spill kata Rela spill. Kita bisa praktek bareng nanti. Oh, rasanya tuh kayak ada teman. Oh, bisa bersender gitu kan. Bersender dan bersandar. Ada tempat di mana kita tuh ditopang dan didukung. Oke. Ini aku baca dulu nih chatnya nih. Ini ada banyak yang komentar menarik nih. Mari berdamai dengan diri sendiri dengan mencintai dan menghormati alam semesta. Yes. Kemudian betul, gajah katanya juga bisa memulihkan sehat mental. Yes, yes. Betul banget, pelihara dogi ada yang menanti dengan setia sewaktu kita pulang ke rumah. Betul. Kalau misalnya pelihara manusia belum tentu ya soalnya ya. Kata orang gitu kan. Aduh, kemudian Dogi selalu tersenyum dan bahagia. Tuh, banyak yang komentar tuh ya. Kucing bisa mengerti kesedihan, ketakutan kita. Ah, ya bener banget. Saya pelihara apa nih? Kucing juga banyak tanaman di depan rumah. Apakah bisa dapat PPT-nya karena terlambat? Bisa. Nanti dari ini ya, dari Rere ya. Aku suka wangi rumput yang baru dipotong sangat segar. Aku juga sama. Tahu nggak sih, aku nggak sebut merek ya, tapi dulu tuh ada satu brand yang punya wangi itu rumput baru dipotong. Tapi setahu aku mereka udah discontinue ya, sudah nggak membuat lagi produknya. Dulu tuh aku suka banget itu ya merek tersebut tuh punya wangi bau rumput yang baru dipotong. Aku itu bisa buat shower gel. Itu seneng banget dulu waktu aku pernah punya shower gel itu. Eh, Bagaimana dengan bau belerang di gunung? Kenapa dengan bau belerang di gunung? Ada apa dengan bau belerang di gunung? Bisa tulis di kolom komentar. Apalagi kalau tanaman yang kita tanam secara organik dan yang kita konsumsi senang sekali. Wah, ini benar banget nih. Iya, tapi kayaknya udah nggak buat lagi deh. Waktu itu tuh aku ada pakai shower gelnya. Kayaknya bukan parfum sih, lebih shower gel tuh berarti sabun mandi ya. Eh, tapi aku nggak tahu. Kayaknya setahu aku sudah tidak ada lagi dibuat. Aku tulis aja ya, biar aku nggak sebut merek ya. Nah, Nah, aku tulis aja. Tapi setahu aku mereka bahkan lagi tutup toko karena mereka lagi tidak mau berpartisipasi, lagi mau aksi damai, unjuk rasa aksi damai untuk tidak support perang, tidak mendukung perang-perang yang lagi terjadi sekarang. Tokonya juga setahu aku lagi tutup malah kayaknya. Di Indonesia nggak ada.
Saya suka aroma lavender dan mint, bikin adem, yes. Karena alergi bulu hewan, jadi tidak bisa pelihara kucing aja. Nggak apa-apa juga. Kita bisa bayangin. Bayangin aja Bapak Ibu tuh sudah sangat membantu. Menarik ya, banyak pengalaman pribadi nih. Nah, kemudian aku mau sharing lagi. Tanaman sudah. Kenapa eco living, Bapak Ibu? Ini tuh menarik ya. Menurut aku eco living ini bukan sekedar buat aku pribadi ya, karena aku memang dibilang sangat eco living banget, mungkin belum ya Bapak Ibu, tidak seperti Bapak Ibu yang sudah sangat ahli dan juga konsisten. Tapi yang menurut aku menarik dari eco living ini adalah kita belajar untuk tidak nurut sama sistem, Bapak Ibu. Kita belajar untuk tidak nurut sama sistem. Dan menurut aku itu penting. Jadi Bapak Ibu, sistem yang ada di muka bumi ini membuat kita ini jadi orang-orang yang mau nurut, yang penuh dengan ketakutan, dan juga meredakan stres dengan cara membeli barang. Benar nggak Bapak Ibu? Setuju nggak nih sama aku nih? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, banyak orang mengejar uang atau mungkin kebahagiaan dengan membeli barang, mengkonsumsi. Mereka pikir itu tuh mendatangkan kebahagiaan atau mungkin perasaan puas. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita sudah menganut pola hidup eco living, kita sudah menyadari bahwa kita tidak perlu barang baru atau sesuatu yang em, kita bilang merusak alam gitu ya, untuk kita bisa merasa bahagia atau puas. Kita tidak harus membeli, kita tidak harus mengkonsumsi untuk bisa merasa bahagia dan puas. Dan oleh karenanya, itu membuat kita menjadi orang-orang, Bapak Ibu, yang merdeka sebenarnya. Yang merdeka. Karena kita tidak harus takut ketinggalan tren, kita menciptakan tren. Kita tidak harus takut bersaing dengan orang-orang yang harus membeli barang baru, mengumpulkan uang untuk mendapatkan eh, apa ya perasaan-perasaan itu. Tapi kita bisa mendapatkannya dari dalam. Dan tentunya aku bilang gini, aku sama sekali tidak menentang kemewahan, sama sekali juga tidak menentang eh, barang-barang barang-barang mewah ya. Tidak. Kenapa? Karena menurut aku mereka itu ada tujuannya. Barang-barang lukisan yang beratus-ratus juta, itu semua fashion yang sangat bagus, itu mahal. Nggak apa-apa bagus, itu semua ada tujuan dan porsinya. Tapi aku mau bilang adalah, dengan kita menganut eco living ini, kita sudah menciptakan kemerdekaan kita sendiri dan kita tidak harus mengkonsumsi untuk merasa bahagia. Itu suatu hal yang mahal menurut aku Bapak Ibu. Karena begitu banyak orang di muka bumi ini yang stres harus bisa membeli sesuatu, harus yang baru, apa yang baru atau mengkonsumsi konsum untuk merasa bahagia dan puas. Nah, ini yang Bapak Ibu menang menurut aku. Jadi menurut aku itu penting sekali ya untuk kita menyadari peran eco living dalam hidup kita. Bukan sekedar melindungi alam, betul itu penting, tapi ini tuh bukan cuma untuk alam ya, tapi untuk kemanusiaan dan untuk diri sendiri. Oke, aku mau baca komentarnya. Oh, ntar. Aku ada pertanyaan yang panjang. Nah, Bapak Ibu, ini seperti yang ada di uh, ilustrasi ini. Kata ada si bocil ini yang nanya, di mana kamu menemukan itu? Aku tuh mencari dia kemana-mana. Katanya aku menciptakannya sendiri kebahagiaan itu ya. Jadi menurut aku teman-teman di sini, Bapak Ibu semua di sini sudah menganut paham ini gitu ya. Jadi kita ini eco living ini menurut aku dengan betul bahagia itu sederhana jadinya. Jadi aku merasa itu tuh kemewahan tuh itulah kemewahan menurut aku. Itulah sebenarnya kemewahan. Kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Tidak harus menunggu, tidak harus mengharapkan atau membeli untuk bahagia dan untuk merasa puas. Nah, Bapak Ibu, aku akan ke kolom chat dulu sebelum kita habis ini mulai praktek bareng-bareng ya. Oke, ini ada pertanyaan. Mengapa banyak kasus penyakit degeneratif, kanker, asam lambung, dan seterusnya? Kemudian, apa nih? Oke, sekarang jam berapa? Oh, oke. Kalau gitu kita tunda dulu pertanyaan dan komentarnya. Nanti baru kita apa namanya pas di akhir aja ya mungkin ya. Nah, jadi, grounding exercise. Aku mau buat simple banget buat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh aku ajak untuk berdiri. Untuk boleh berdiri, katan nggak sih? Nggak katan ya? Boleh berdiri, mungkin aku duduk aja ya. Karena kalau nggak katan badanku doang. Jadi Bapak Ibu boleh berdiri. Dan Bapak Ibu boleh
boleh, ini tuh sebenarnya grounding itu tuh cara untuk kita membawa energi tuh turun ke bawah gitu ya. Karena Bapak Ibu pernah sadar gak sih, sebagai orang-orang yang hidupnya ini selalu sibuk, Bapak Ibu, kepala kita tuh panas, kaki kita dingin. Pernah masa kayak gitu nggak? Ya kan, kepala kita panas, ngebul, asap ngebul, tangan kaki kita dingin. Nah, jadi Bapak Ibu, aku mau Bapak Ibu bayangkan sekarang ini, mau nutup mata boleh, mau buka juga boleh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau bisa berdiri akan lebih enak ya rasanya. Bayangkan ketika kita berdiri ini, kemudian kita alirkan semua energi berlebih di tubuh kita, dari kepala kita, terus ke bawah, keluar lewat telapak kaki kita. Kayak exhale, inhale, exhale, keluarkan lewat kedua telapak kaki kita. Jadi energi yang berlebih di tubuh, niatkan ya. Bisa bayangkan juga ada energi berlebih di tubuh kita yang udah nggak perlu lagi, nggak kepake, overthinking, cemas berlebihan, yang kita masa lalu yang kelam, segala macam, pikiran-pikiran mengenai harus apa lagi nanti habis ini, dari atas kepala kita, dari sekujur tubuh kita alirkan ke bawah, exhale. Lakukan beberapa kali, keluarkan lewat kedua telapak kaki kita. Dan kedua telapak tangan kita juga. Jadi alir kayak seperti ini ya posisi tangannya dialirkan ke bawah. Jadi menengadah ke bawah gitu telapak tangannya. Dan telapak kakinya tentunya menyentuh lantai atau tanah juga boleh bebas. Dan kita exhale. Mau exhale lewat Grounding. hidung boleh. Yes. Mau lewat hidung boleh, lewat mulut juga boleh. Exhale keluar. Lakukan beberapa kali Bapak Ibu. Ini tuh cara grounding yang enak banget. Habis itu boleh shaking-shaking. Itu juga enak, shaking-shaking. Shaking-shaking juga. Habis itu enak, shaking-shaking. Kayak mau stretching, shaking, itu juga enak. Itu juga sangat membantu. Karena biar energinya itu yang tadinya keras gitu ya, kokoh atau kaku, pikiran kita, kepala tubuh kita kaku, kita lenturkan gitu. Itu cara yang oke banget sih. Nah, Bapak Ibu tentunya ya kalau misalnya bisa groundingnya di alam bebas di tanah akan sangat powerful ya. Tapi kalau enggak dimanapun juga oke. Boleh tulis di kolom chat gimana rasanya habis grounding. Kemudian yang kedua, kita ada 3 exercise ya. Pertama grounding, yang kedua adalah mindfulness exercise. Ini aku mau buat simple aja juga buat Bapak Ibu biar bisa praktek langsung dan kapanpun dimanapun. Sambil Bapak Ibu tulis di kolom chat gimana rasanya habis grounding. Aku sharing ini ya. Jadi kalau misalnya tadi grounding itu inhale and release ya. Inhale, release. Kalau mindfulness exercise ini slow down, pay attention. Maksudnya gimana Mel? Mindfulness kan artinya kita sadar ya Bapak Ibu, punya kesadaran. Mindfulness ini yang aku mau ajak adalah membawa perhatian kita dari yang tadinya kita nggak lihat di sekeliling kita mulai lihat dia. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, coba sapu bersih ruangan tempat Bapak Ibu berada, seret gitu ya. Dan coba temukan paling tidak 3 hal yang Bapak Ibu tuh baru sadarin ada di situ, gitu. Kayak mungkin ada, tapi kita nggak sadar ada di situ, saking kita udah terbiasanya. Coba deh temukan 3 hal yang kita tuh kayak, ada di situ ternyata. Ah, aku kok udah ngeliat dia lama ya, gitu. Coba deh Bapak Ibu lakukan. Ini penting banget Bapak Ibu, supaya kita mulai belajar menjadikan apa yang tadinya ada di background menjadi foreground, apa tadinya di balik layar menjadi di permukaan. Itu cara kita mendekatkan diri sama alam, karena alam tuh ada di background, tapi kita mau membuka dia kesempatan untuk kayak kita bawa dia ke depan, Bapak Ibu. Itu sebutannya membuat apa yang di foreground menjadi, ada yang di background jadi foreground. Bisa dicoba Bapak Ibu, sudah ketemu 3 halnya. Nah itu tuh cara kita ya untuk kita bisa makin pay attention, memberikan perhatian kepada alam sekitar kita. Boleh tulis juga di kolom komentar gimana rasanya nih melihat hal-hal baru yang kita temuin barusan ini. Silahkan tulis ya, tulis dulu. Nanti aku akan baca di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu karena kita nggak keburu meditasi hari ini, karena kita meditasi sama tanaman aja nanti, Bapak Ibu juga boleh scan barcode ini. Ini ada meditasi Bapak Ibu, aku anjurkan latihannya tuh di pagi hari ya. Di pagi hari aku tuh punya guided meditation Bapak Ibu. Ini ada di YouTube, Bapak Ibu boleh scan. Ini juga gratis. Dan kalau sudah scan nanti di YouTube-nya boleh minta tolong subscribe juga
Semoga Bapak Ibu nanti dapat manfaat ya dari meditasinya. Kalau ada masukan, ada saran, silakan. Kalau ada request juga boleh. Oke, sudah di-scan? Kalau sudah, aku next lagi. Nah, saatnya kita sekarang lakukan plant meditation. Ini kita mau ajak Bapak Ibu untuk siapkan tanamannya ya. Aku juga sudah siapkan sebenarnya. Sebentar aku ambil. Nah, Bapak Ibu, kelihatan nggak sih yang tanaman aku nih? Jadi ini aku sudah siapkan juga di sini ya, Bapak Ibu ya. Tadang. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini bisa siapkan tanamannya di tempat masing-masing dan kita akan lakukan setelah ini eh, plant meditation ini, meditation with plants. Aku sambil ambil HP ku biar bisa lihat jam. Bentar. Oke, nggak apa-apa ya, kita boleh nggak 5 menit? Maaf ya. Oke, oke. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu boleh pejamkan semua matanya. Aku stop share dulu ya, biar bisa kelihatan Bapak Ibunya. Sebentar, aku bikin view gallery. Silakan Bapak Ibu boleh duduk yang nyaman. Boleh duduk yang nyaman. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk pelan-pelan. Nggak perlu pejamkan matanya dulu, tapi lihat dulu tanamannya. Dan coba untuk kali ini, betul-betul kayak aku bilang tadi, pay attention ya, menjadikan background menjadi foreground. Yang tadinya nggak kelihatan, kita bikin jadi kelihatan. Coba temukan hal-hal yang menarik yang baru kita sadari mengenai tanaman depan kita hari ini. Coba temukan. Oke, sudah lihat? Temukan beberapa. Menyadari, oh ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang berdebu misalnya. Ada yang, oh bunga-bunganya lucu banget kayak ada duri-durinya ya gitu. Atau ada wanginya misalnya. Coba temukan. Sudah? Sudah ya Bapak Ibu ya. Very good banget nih. Seru banget, keren banget. Kalau sudah, pelan-pelan baru pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Silakan duduk yang nyaman. Bahunya tetap rileks. Punggungnya bersandar boleh, tegak boleh. Bahunya tetap rileks. Tangannya mau taruh di pangkuan boleh. Mau dibikin saling penengadah juga boleh. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Niatkan saat ini kita mau terhubung dengan spirit, dengan kebaikan dari tanaman yang ada di dekat kita. Kita percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya sempurna. Dan dengan kita melihat tanaman tadi yang sudah kita lihat barusan, kita juga bisa menemukan sukacita, bliss, menemukan keterhubungan kita dengan saat ini. Jadi sekarang ini, Bapak Ibu, aku ingin kita ingat kembali apa saja ya hal-hal menarik yang aku temukan mengenai tanamanku barusan ini. Ada hal-hal menarik yang kita temuin barusan. Apa saja itu? Dan dari hal-hal menarik ini, aku ingin kita juga bisa merasakan apa saja ya kualitas positif yang aku bisa temukan dari tanaman yang ada di depanku. Aku menyediakan waktu untuk Bapak Ibu bisa merenungkan dan merasakan, mendengar suaranya, mendengar suara dari alam ini, suara dari tanaman sebelah kita atau di depan kita, apa ya kualitas positif yang dimiliki oleh tanaman ini. Apakah misalnya dia itu selalu tumbuh dengan kokoh? Apakah mungkin bahwa dia ini tidak pantang menyerah? Bahwa dia itu begitu mudah dirawat misalnya? Coba renungkan apa ya kualitas positif yang ada pada tanaman di depan kita ini. Terus bernafas. Dan kemudian kalau sudah, kita bisa merenungkan kualitas positif tersebut dan kita bisa bawa kualitas positif tersebut ke tubuh kita saat ini, ke kesadaran kita saat ini. Menyadari bahwa aku mungkin perlu itu juga ya. Aku bisa jadi perlu kualitas positif itu juga ya. Mungkin aku ya yang sebenarnya butuh untuk pantang menyerah. Mungkin aku ya yang sebenarnya butuh untuk mudah dirawat.
mungkin aku ya yang sebenarnya itu perlu untuk bisa tumbuh dengan kokoh. Nah, sekarang ini kita mau bertanya kepada tanaman depan kita. Kalau mau pegang juga boleh, pegang dia, pegang daunnya atau bunganya, tanya. Kalau kamu bisa pesan kepada aku hari ini, kalau ada yang mau kamu pesankan kepada aku hari ini, apa ya pesannya? Coba bilang, aku mau dengar. Apa pesannya hari ini? Percayalah pada apapun perasaan atau pendengaran atau penglihatan pertama yang Bapak Ibu rasakan. Apapun yang pertama kali muncul, percayalah apapun pesannya. Oke. Kemudian terima pesannya dan terima kasih. Terima kasih ya tanaman. Kalian baik sekali. Sudah memberikan aku pesan ini hari ini. Terima kasih ya sudah temanin aku. Terima kasih ya, baik banget kamu sudah berikan pesan ini. Aku akan dengar dan aku akan lakukan. Oke, terima kasih, dan terima kasih kepada tanamannya. Dan bilang sama dia, kita sering-sering ngobrol ya habis ini ya. Iya, Terima kasih. Pelan-pelan Bapak Ibu, inhale, exhale. Setelah terima kasih sama tanamannya, pelan-pelan boleh kembali buka matanya. Kemudian bisa tulis di kolom chat, gimana rasanya habis bicara sama tanamannya dan mendapatkan pesan. Tulis di kolom komentar apa pesan yang didapat. Nanti aku baca ya. Pasti menarik-menarik nih. Aku juga punya pesannya. Kalau aku pesannya tadi ya, Bapak Ibu, pesan buat aku adalah jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri dan tumbuhlah dengan apa adanya kamu gitu. Kayak kamu begini ya, tumbuhlah dan rayakanlah rayakanlah dirimu, eksistensi dirimu. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Kamu nggak harus sama kayak orang. It's okay untuk jadi berbeda. Itu kalau aku pesannya. Jadi itu, kalau Bapak Ibu apa pesannya? Nanti aku baca ya di kolom komentar. Oke, aku lanjut dulu. Ini sudah mau berakhir. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang kita bisa lakukan setelah hari ini webinar? Yaitu membawa alam ke kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya gimana? Seperti aku bilang tadi, kita kadang-kadang bisa ke alam. Very good kalau bisa ke alam. Kalau kita nggak bisa, dekatkanlah alam kepada kita. Antara kita punya tanaman di dekat kita, atau kita bisa mempunyai gambar-gambar tanaman, atau meditasi membayangkan tanaman. Itu juga sangat powerful. Seperti aku bilang tadi ya, efeknya itu nyaris sama Bapak Ibu, nyaris sama. Karena otak kita nggak bisa membedakan mana yang beneran, mana yang imajinasi. Otak kita nggak bisa bedain loh sebenarnya Bapak Ibu. Nah, jadi sering-seringlah lakukan meditasi dengan tanaman ini. Dan nanti tentunya Rere akan jelaskan, cuma aku mau spill-spill dikit aja ya, bahwa Bapak Ibu kalau suka materi hari ini dan merasa pengen latihan lebih banyak, aku kebetulan juga ada kesempatan yang sangat aku sangat hargai untuk bisa nanti sharing sama Bapak Ibu juga di kelas 4 jam, ini kan cuma 1 jam ya kita sharingnya. 4 jam bareng, kita praktek bareng, ngeteh bareng, duduk bareng, journaling bareng, meditasi bareng dengan alam, langsung sama alamnya. Nanti di tanggal 11 Oktober, hari Sabtu itu ya. Nanti akan dijelaskan lagi. Semoga bisa ketemu lagi kita, Bapak Ibu. Semoga. Nah, kemudian Bapak Ibu, aku mau mengakhiri juga. Tadi Rera udah bilang ya, aku mau kasih hadiah. Jadi aku mau menunaikan janjiku untuk kasih hadiah. Ini bagian ini slide terakhir ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa scan barcode-nya. Ini tuh aku ada beberapa e-book. Bapak Ibu bisa download gratis Bapak Ibu. Ini adalah hadiah buat Bapak Ibu hari ini. Salah satu e-book yang Bapak Ibu bisa download gratis adalah e-book bagaimana menyembuhkan luka masa lalu. Ya, bisa scan barcode-nya, bisa download gratis. Dan tentunya sekali lagi, Bapak Ibu, aku akan sangat menghargai kalau Bapak Ibu bisa support aku juga dengan follow Amelia Devina 777, ini Instagram aku. Bisa tag juga nanti hasil dari kita sharing hari ini. Dan juga bisa subscribe YouTube channel aku di Amelia Devina, dan ini adalah nomor WhatsApp-nya. Demikian Bapak Ibu, aku sangat-sangat bersyukur atas kesempatan ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah antusias, stay dari awal sampai akhir, yang sudah bertanya, menjawab pertanyaan aku juga, saling berkomentar dan berbagi energi baik hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku kembalikan kepada Rere. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Amel. Wah, luar biasa sekali ya pematerian hari ini. Kita bisa sharing-sharing dan ternyata kita bisa lihat lagi lebih dalam, aware lagi lebih dalam bahwa segala sesuatu hal yang ada pada kita saat ini tuh banyak sekali makna yang mungkin kita belum sadari gitu. Di sini Kak Amel ngajak kita untuk hadir penuh di sini saat ini dengan sederhana tanaman mungkin ya sesederhana tanaman yang mungkin kita belum pernah syukuri akan itu dan sesederhana nafas yang tadi udah Kak Amel ajak. Nah, nanti aku bakal spill juga yang lebih lengkapnya kayak gimana. Mungkin ini masih kayak ada waktu sekitar 6 menit atau sampai 10 menit deh boleh kasih bonus buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mau bertanya. Ini kan udah ada beberapa, nanti Kak Amel bakal jawab. Nah, tapi kalau misalkan ada yang belum terjawab dengan sepenuhnya mungkin nanti akan ada gimana ya Kak? Di aku kasih pribadi aja ya ke Kak Amel ya. Yes. Amel bisa kirim voice note atau mungkin diketik nanti aku bakal kirim kepada Bapak Ibu yang bertanya gitu melalui pribadi ataupun melalui grup gitu. Oke ya. Kita utamakan yang lebih dulu. Silakan yang mau bertanya. Bentar ya. Ini udah ada dari awal nih yang mau tanya. Aku harus cek-cek biar gak ketinggalan. Oke, yang paling awal ini Pak Kianto. Pak Kianto sebenarnya hadir terus ya. Halo, Pak. Oke, Pak Kianto ini dari Atma Jaya. Nah, boleh aja nih karena udah raise hand. Boleh silakan Pak Kianto waktu di tempat. Pak Amel, itu kalau latihan seperti itu kalau di gedung-gedung lantai 3, maksudnya nggak langsung dengan tanah, nanti akibatnya apa? Apa maksimal atau enggak? Yang kedua, nanti kalau sudah berlanjut mereka terus tanaman itu ngomong-ngomong, ngajak ngobrol, apa yang harus kita lakukan? Makasih. Pak Kianto, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi ini juga ada tadi di kolom chat ya. Tapi yang di kolom chat ini aku kebetulan tidak bisa jawab karena aku bukan ahli tanaman herbal. Jadi ini nanti ada ahlinya lagi kayaknya yang bisa jawab ya. Tapi kalau misalnya untuk pertanyaan yang tadi Pak Kianto sebutkan, yang pertama adalah tentunya efeknya akan lebih baik kalau kita bisa berhadapan dengan alamnya langsung ketika lagi grounding tadi. Tapi kalau tidak memungkinkan Bapak Ibu, bayangkan aja, bayangkan. Bayangkan aja, karena membayangkan pun akan sudah sangat membantu. Karena aku sering juga pakai ini di aktivitas aku pribadi maupun dengan klien ya ataupun saat acara-acara berlangsung. Itu tuh juga sangat mengagumkan efek sampingnya. Kalau memang bisa dengan alamnya langsung, ya akan lebih bagus lagi. Tapi kan belum tentu bisa kadang-kadang. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tanamannya ajak ngobrol, sebenarnya kalau kalau menurut aku tuh ketika tanaman ajak ngobrol, ada kemungkinan itu sebenarnya diri kita yang mau ngobrol sama diri kita sendiri. Ada kemungkinan kayak gitu juga loh. Kayak kita tuh sebenarnya banyak ngobrol karena kita kangen untuk bersentuhan dengan diri kita sendiri seringkali. Karena Bapak Ibu, ketika kita melihat tanaman, itu mirip kayak kita lihat bayi sebenarnya. Ya kan? Kayak mirip kayak kita lihat bayi. Ada kayak sense of wonder gitu, kayak gitu. Kayak ada, gitu kan. Ada wow-nya gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Karena di momen tersebut kita lihat anak bayi atau kita lihat tanaman atau alam bebas, tiba-tiba kita terhubung ke saat ini. Di mana di saat ini tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, tidak ada pikiran, damai yang ada. Jadi sebenarnya tanaman itu membantu kita untuk terhubung sama diri sendiri juga. Jadi kalau memang muncul seperti itu, ada kemungkinan kita tuh perlu lebih sering self-talk Bapak Ibu. Lebih sering ngobrol sama diri sendiri. Tapi kalau tanaman ajak ngobrol lagi, kita cari tahu juga apa yang diajak ngobrol. Dia nanya apa, komunikasinya seperti apa. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak apa-apa juga. Terima kasih pertanyaannya Pak Kianto, semoga menjawab. Silakan balik ke lagi. Oke, terima kasih ya Terima Pak kasih Kianto sudah kembali. sangat menjawab. Terima kasih. Oke, mungkin saya kasih kesempatan satu orang lagi untuk bertanya. Lebih baik bertanya secara langsung juga itu akan jauh lebih baik agar bisa jelas. Tapi kalau misalkan belum bisa, bisa di kolom komentar. Ini sepertinya yang bulan ini pertanyaannya sudah hampir mirip dengan Pak Kianto yang jika tinggal Betul, di betul. apartemen tidak ada yang hijau-hijau, apakah dengan tanaman tanaman plastik punya efek yang sama?
Terus juga nonton di YouTube, orang lain hiking di hutan dan juga membayangkan sekolah. Seolah kita ada di sana, apakah membantu juga? Tadi udah dijawab ya sama Kak Amel, itu bisa membantu juga kita membayangkan gitu. Itu sama ya Bu Leni. Oke, satu orang lagi bisa yang mau sebelum kita akan masuk ke dalam dari kesimpulan. Boleh raise hand. Kak Misi sepertinya itu Kak Yohanes mau angkat tangan tapi tidak bisa pakai stick. Apakah suara saya masuk? Oh iya ada, silakan Kak Yohanes. Ya, ya, terima kasih, sangat bagus sekali. Saya anak petani dan sampai sekarang mencintai tanaman. Saya mempunyai tanaman banyak di samping rumah saya. Setiap pagi dan sore saya nyiram, merawat, dan berbicara. Yang saya tanyakan, selain kepada tanaman, saya juga berbicara kepada benda-benda. Misalnya motor saya, rumah saya, benda-benda yang termasuk meja yang saya pakai, laptop, saya berbicara. Apakah seperti ini juga wajar atau baik? Terima kasih. Pak Yohanes, terima kasih banyak. Aku terkesan sekali pertanyaannya. Kalau menurut aku, justru Pak Yohanes itulah yang perlu kita contoh. Itulah yang perlu kita teladani, Pak. Justru ini yang mungkin masyarakat zaman sekarang, anak-anak muda sudah kehilangan, Pak. Justru perlu meneladani Pak Yohanes. Aku ingat banget ya, Pak. Bapak itu kayak ayahku, karena ayahku juga sama. Dari aku kecil, ayahku selalu ngajarin untuk bicara sama barang-barang sekitar. Dan juga bukan cuma barang-barang sekitar, tapi sama hal-hal yang aku lakukan dalam hidup gitu. Jadi katanya, kalau aku nggak bisa matematika, atau aku nggak suka matematika, itu tuh matematika kayak manusia katanya. Kalau kita nggak suka sama dia, dia juga nggak suka sama kita gitu. Jadi itu tuh aku sudah dibiasakan juga dari kecil Pak. Memang kalau aku dulu kan pakai pensil gitu ya, pensil. Ayahku selalu bilang ini pensil nih, ini tuh punya nyawanya loh katanya. Kita perlu bisa menghargai dia, pakai sampai habis katanya gitu. Nah udah gitu kita ajak ngomong juga, oh ya makasih ya segala macam. Jadi persis kayak Pak Yohanes juga. Jadi aku terkesan sekali. Itu menurut aku justru kita yang perlu meneladani Pak Yohanes. Keren banget sih Pak itu. Dan kalau Bapak Ibu tahu di Bali ya, sini kayaknya tadi ada yang dari Bali. Di Bali itu kan ada nih Pak Imade Rupus nih ya, ya kan? Kan ada tumpak landep ya, Pak Made Rupus ya. Tumpak landep itu selalu aku juga kita menghormati ya barang-barang yang kita pakai. Bener gak sih? Alat-alat teknologi, apa namanya, apa kendaraan lah segala macam, pisau pokoknya yang kita pakai sehari-hari. So saya gitu kan. Itu juga bentuk penghormatan ya dan rasa syukur dan kita berkomunikasi sama eh, barang-barang itu. Aku pun sama ya Bapak Ibu, aku pernah juga ikut-ikut juga kayak gitu tapi dengan cara yang sederhana ya. Aku kayak oh terima kasih laptop, kamera ya, speaker gitu sudah bantu aku kerja gitu kan. Terima kasih ya. Kadang-kadang kalau lagi dia mulai rusak gitu, aduh kenapa sih kamu mau apa gitu ya. Jadi itu bagus banget justru Pak. Itu perlu diteladani. Terima kasih nih Pak Yohanes sharingnya. Aku happy sekali. Oke, oke, mungkin ini last deh, last ya. Kita akan rangkum ini ada beberapa pertanyaan yang singkat-singkat. Ini nih, ke Kamel baiknya grounding itu dilakuin berapa hari sekali. Terus eh, kalau misalkan mau ngobrol sama tanaman tuh baiknya diucapin di hati atau atau secara langsung. Terus ini bicara sendiri dengan Boleh, tanaman itu apa nggak dianggap gila? boleh satu-satu aja? Satu-satu aja, Re, biar aku ingat. Soalnya kapasitas otakku sudah malam, ini aku masih banyak yang Oh, ini. oke. Satu-satu Ini aja. perihal grounding tuh baiknya sehari berapa kali, Kak? Pagi atau sore? Oke, oke. Ah, Sehari sebenarnya sih kalau aku kebetulan karena pekerjaanku ya, biasanya aku tuh grounding itu setelah ketemu orang. Kalau aku karena pekerjaanku ketemu orang ya Bapak Ibu. Jadi itu membantu sih untuk kayak, oke gitu. Tapi paling nggak sehari sekali lah ya sebelum tidur mungkin ngebantu. Mandi sebenarnya ngebantu banget mandi. Aku belajar juga ketika mandi aku juga ngomong sama diriku Tuhan atau apapun yang teman-teman mau sebut. Bantu aku ketika aku mandi ini, aku juga membersihkan energi atau kotoran yang tidak lagi aku butuhkan dari tubuh energiku, tubuh fisikku, dan juga dari batinku gitu. Aku juga berdoa kayak gitu. Itu juga menurut aku cara grounding juga sih kalau menurut aku ya. Kita membersihkan, kita menjernihkan kembali.
Jadi bisa kapanpun, dan sebenarnya sesimpel itu sih, kayak menurut aku ya, dengan kita ingat, kita simbolik, kita turunin tangan ke bawah, kaki di bawah, itu sebenarnya kita juga sudah bisa gitu. Kemudian ada yang bilang berapa lama, itu yang kita rasain sendiri sih, mau berapa lamanya, tergantung kebutuhan. Kemudian yang kedua apa, Re? Oke, terus baiknya diucapin atau enggak kalau buat menyapa gitu. Oh, kalau ada orang ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau sendiri ya ucapin aja, enak kan dikeluarin ya. Terus yang ketiga apa? Selama itu bicara sendiri dengan Oh iya, iya. tatapan dan lain-lain itu dianggap gila gak sih gitu? Kok bicara Oke, sendiri? ya. Kalau misalnya ada orang, ya makanya kita diem aja, nggak apa-apa. Ada tetangga gitu kan, nanti malah dibilang, ih kok itu, ibu itu kok gitu gitu ya, daripada jadi omongan orang, nggak apa-apa. Kalau mau dalam hati. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa Bapak Ibu adalah orang yang pede dan merasa itu bisa membantu orang lain sekitar kita, nggak apa-apa, justru ngomong aja gitu. Kayak itu menurut aku juga gini, kadang-kadang Bapak Ibu dengan kita melakukannya, itu kita jadi kayak tanda kutip memberikan izin kepada orang lain juga bisa begitu sebenarnya. Jadi dia mau tuh jadi nggak sungkan gitu loh, ya kan. Sebenarnya kita waktu kecil kan kayak gitu ya. Waktu kita kecil kan juga sebenarnya sama ya. Kita ngomong sama apa? Kita ngomong sama boneka lah, kita ngomong sama apalah semuanya. Kita udah lupa aja caranya. Jadi sebenarnya malah bagus gitu. Kalau olahraga jalan kaki aku juga sering ngomong sendiri gitu kan. Ya bagus sebenarnya. Cuman kalau ada orang kadang aku diam sebentar gitu. Jadi ya begitulah. Silakan dikira-kira aja. Dikira-kira. Oke, Oke, terima kasih Kak Amel dan Bapak Ibu semua yang sudah Makasih. bertanya serta sharing di sini cukup sangat antusiasnya, ramai sekali seperti biasanya, semangatnya tetap terjaga ya. Nah, tapi tenang aja Bapak Ibu semua, ini siaran langsungnya nanti ini bakal kita jadiin siaran ulang nanti di YouTube channelnya EcoCamp. Jadi nanti setiap kali Jumat itu akan tayang, nanti aku bakal share di grup Sehat Bahagia. Nah, agar kita tidak terputus koneksi dan juga info-infonya, nah izinkan saya share screen sebentar ya. Oh iya, oke. Kak Amel, apakah mau ada info lagi? Mungkin enggak kalau dari aku Oh ya. iya, Tapi tadi ada beberapa yang japri atau mungkin nanya aku mengenai nanti ada yang nggak ke scan, ada yang apa, nggak ada yang nggak ke foto. Nanti itu cara baginya gimana tuh mungkin oh atau iya, gimana nanti tuh? itu nanti ada grup Sehat Bahagia. Ini mungkin saya izin share screen, tapi kayaknya share-nya masih di Kak Amel deh, share screen-nya masih. Oh ya ampun, aku masih mute ya ampun. Aku udah matiin loh Re, sebenarnya share screen-nya. Coba, bisa nggak? Kayaknya aku udah nggak share screen sih sebenarnya sih. Di Aku sini sudah ada. matiin. Oh, kamu izin Aku ya? sudah nggak share screen sebenarnya nih. Oh ya, oke. Kayaknya ada yang share screen. Oke. Oh oke oke. Oke, nah Bapak Ibu semua, nah sebelumnya aku ucapin makasih buat Kamel buat udah sharing-sharing di malam hari ini. Nah, ini ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Nah, dan juga jangan dulu live dari ini ya, dari Zoom kita karena ada beberapa informasi yang sangat menarik dan tentunya nanti kita akan bertemu lagi sama Kamel kapan waktunya. Nah, tunggu dulu, oke? Nah, pertama, bagi Bapak Ibu yang belum bisa bertanya dan juga belum mendapatkan jawaban, nah tenang aja, pertama kita ada YouTube channel yang namanya Sahabat EcoCamp, silakan nanti di subscribe YouTube-nya. Di sana banyak sekali konten-konten sehat bahagia yang mana tentunya ada konten Pastor Perry dan juga berbagai narasumber lainnya yang masuk ke dalam YouTube channel tersebut. Dan Bapak Ibu juga bisa follow Instagram kita eko.learningcamp dan juga nanti follow juga ya Instagramnya Kak Amel serta subscribe juga YouTube-nya Kak Amel. Nanti aku bakal share juga di grup Sehat Bahagia. Nah, biar nanti bisa gampang untuk menonton dan juga melihat berbagai informasi baik di kami, silakan untuk scan barcode untuk masuk ke dalam Sehat Bahagia grup WhatsApp atau bisa klik link yang sudah kakak admin kirimkan. Di situ ada link grup yang sudah dikirimkan, nanti mungkin admin akan kirimkan lagi. Nah, silakan untuk join di situ. Di sana banyak sekali informasi serta nanti info-info yang lainnya. Bapak Ibu juga bisa sharing di sana. Kita bisa belajar bareng di grup tersebut. Oke, next.
Nah, ini ada info berkenaan dengan webinar selanjutnya kita akan adakan di hari Kamis. Kalau sebelumnya di hari Rabu, kita akan lakukan minggu depan itu di hari Kamis, tanggal 02 Oktober, di jam yang sama. Ini kita akan bareng-bareng belajar bersama Kak Wilma Krisanti, yang mana beliau itu merupakan co-founder dari Kota Tanpa Sampah. Kita akan belajar mengatasi sampah melalui strategi 3 pintu ala kota sampah, yang mana ini bisa diterapkan di rumahnya masing-masing. Jangan lupa untuk join grup Sehat Bahagia agar info ini bisa tersampaikan dengan baik, dan subscribe juga YouTube channel kami, Sahabat EcoCamp, dan juga follow Instagram EcoCamp, eco.learningcamp. Gitu. Oke, next ada info apa lagi? Nah, ini kami ada pelatihan bersama Bulani. Mungkin Oma Lani sudah join juga ya di sini. Kita ada pelatihan online di 25 September itu dengan investasi 300.000. Bapak Ibu bisa ikut belajar bersama di Trauma Healing. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mau ikut merasakan suasana EcoCamp, kami punya program rehat sejenak itu dengan harga murah. Bapak Ibu bisa join di sini untuk menginap dan merasakan rehat sejenak yang sebenarnya. Gitu. Next. Nah, oke, ini ada info yang tadi sudah di-spill oleh Kak Amel, dan di sini aku bakal spill juga. Nah, Bapak Ibu semua, kalau misalkan yang hari ini merasa kurang, nah, Bapak Ibu bisa join lebih panjang lagi nih di kegiatan Kak Amel secara offline. Itu kita akan membahas lebih dalam lagi tentang nature mind connection, terus juga ada detox dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan bereksperience langsung di EcoCamp dengan Bapak Ibu cukup investasi aja 350.000. Bapak Ibu sudah bisa berkegiatan dari jam 8 sampai jam 12, mendapatkan snack dan juga makan siang di EcoCamp, dan tentunya makan siangnya akan mindfulness eating. Ini pengalaman yang luar biasa yang mungkin Bapak Ibu belum bisa rasakan di rumahnya, dan kita akan belajar bersama. Dan nanti akan ada welcoming tea ceremony nih, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa merasakan suasana sejuk di EcoCamp dengan welcoming tea ceremony, dan tentunya nanti akan ada aktivitas bersama Kak Amel. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu jauh dari luar kota, mungkin butuh tempat tinggal, nanti bisa nginep di EcoCamp tentunya dengan harga yang lebih murah untuk program Kak Amel ini gitu. Nanti bisa kontak nomor saya, ini ada nomor saya, nanti juga admin bakal kirimin juga nanti, atau Bapak Ibu bisa join ke grup kita untuk menanyakan info ini nanti, soalnya aku bakal share nih semua informasi ini di grup Sehat Bahagia gitu. Terus kita juga ada sesi Good Karma yang nanti akan dilakukan besok. Nah, namun untuk kuota ini sudah penuh, jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau ikut lagi ada di bulan depan. Oke, next. Oke ya, sepertinya sudah ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu perlu ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan join dulu di grup. Kak admin akan membagikan lagi link grupnya. Nanti silakan bertanya apapun seputar pelatihan dan juga seputar pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ini kita akan akhiri, dan jangan lupa untuk join grup ya Bapak Ibu semua agar seluruh informasi dapat terserap dengan baik. Oke, kita akan akhiri dengan hitungan mundur ya. Ya. Oke, siap-siap.